Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Danatara akan masuk pasar saham kah? Apakah ini kabar baik bagi BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya mau menampilkan dua artikel kepada kamu yang cukup menarik. Artikel ini ditulis pada tanggal 11 April tahun 2025 yang saya kutip dari investor.id dengan judul Danatara ancang-ancang jadi liquidity provider pasar modal Republik Indonesia. Detailnya sebagai berikut. OJK menyambut baik niat BPI Danatara untuk terjun sebagai pemasok likuiditas alias liquidity provider di pasar modal Indonesia. Pembicaraan-pembicaraan untuk itu sudah dilakukan, ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konversi pers dari hasil rapat Dewan Komisioner bulanan bulan Maret tahun 2025. Dia menuturkan OJK memang melihat dan mendorong perlunya penguatan investasi domestik di pasar modal tanah air. Gagasan itu secara spesifik ditunjuk kepada para investor institusi atau institusional investor dalam negeri, khususnya Danatara beserta anggota holding untuk ikut serta menjaga stabilitas dan perkembangan pasar modal Indonesia. Juga yang ingin kami dorong dan lihat ke depan adalah penguatan dari investasi domestik di pasar modal kita, khususnya oleh investor institusional atau institusional investor, termasuk di dalamnya adalah dari lembaga jasa keuangan milik pemerintah atau BUMN. Danatara dan anggota holding memang punya kapabilitas untuk menjadi liquidity provider di pasar saham Indonesia. Lebih dari sekedar niat, langkah Danatara dan anggota holding untuk investasi saham langsung ke pasar modal sudah masuk tahap koordinasi. Dalam kaitan ini, koordinasi dengan Danatara yang jadi holding dari lembaga jasa keuangan pemerintah dilakukan untuk juga mendorong kemungkinan lebih besar lagi bagi lembaga jasa keuangan di bawah Danatara melakukan investasi di pasar modal sebagai institusional investor. Di samping itu, Mahendra bilang OJK sendiri telah berupaya menekan volatilitas di pasar modal dalam beberapa waktu belakangan, seiring pengaruh ketidakpastian global. Beberapa yang telah dilakukan misalnya proses buyback tanpa RUPS, hingga penyesuaian ketentuan trading halt dan batas auto rejection bawah atau ARP. Danatara dinilai banyak pihak punya peluang besar untuk berinvestasi di pasar saham terbuka guna memaksimalkan return dan diversifikasi aset. Dengan mengelola aset BUMN senilai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun, lembaga ini dinilai memiliki potensi menjadi liquidity provider bagi pasar modal Indonesia dan mendorong indeks harga saham gabungan ke level tertinggi. Kami berpandangan bahwa peluang dana tersebut masuk ke pasar saham terbuka cukup besar, terutama dalam rangka diversifikasi dan optimalisasi return. Namun hal ini tentu perlu perhitungan yang matang, serta mempertimbangkan momentum yang tepat, kata Vice President Head of Marketing Strategy and Planning PT Kiwon Sekuritas Indonesia. Namun dia juga mengingatkan adanya potensi resiko jika intervensi Danatara di pasar modal terlalu dominan. Jika Danatara terlalu aktif di pasar bisa menimbulkan ketergantungan yang beresiko bagi pergerakan pasar. Hal senada diungkapkan pendiri Stocknow.id, Hendra Wardana, yang menyebut bahwa Danatara memang memiliki peluang besar untuk menjadi liquidity provider bagi saham-saham BUMN maupun pasar modal secara keseluruhan. Dengan model yang mengacu pada temasek holding Singapura, Danatara berpotensi menjaga stabilitas harga saham BUMN, mengurangi volatilitas akibat aksi jual investor asing, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap fundamental emiten BUMN. Menurut Hendra, jika Danatara mampu memainkan peran sebagai stabilitas IHSG, dampak negatif dari arus modal keluar atau capital outflow dapat diminimalkan. Peran ini akan membuat pasar saham lebih tahan terhadap guncangan eksternal, memberikan kepastian bagi investor, serta mengurangi tekanan terhadap rupiah, ujar Hendra. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada kemungkinan Danatara ini tertarik masuk ke pasar saham, khususnya untuk menjadi liquidity provider. Kita lihat saja ke depannya perkembangannya seperti apa. Tapi bagi kamu yang belum tahu terkait liquidity provider, saya mau menampilkan satu artikel lagi yang saya kutip dari IDX Channel yang ditulis pada tanggal 13 Desember tahun 2024 dengan judul Aturan Turunan Penyedia Likuiditas terbit di 2025, Indi Penjelasan Bursa Efek Indonesia. Dengan hadirnya regulasi ini, maka sekuritas dapat secara legal menyediakan kuotasi bid dan offer bagi emiten-emiten yang dinilai tidak liquid.
Tahun depan kita akan ada liquidity provider, kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman dalam acara HUT Asosiasi Emiten Indonesia di Main Hall BI, Jakarta, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Sebagai catatan, liquidity provider merupakan perusahaan perantara perdagangan efek atau sekuritas atau pihak yang disetujui oleh OJK. Apabila itu sekuritas, maka izinnya juga wajib diperoleh dari penyelenggara pasar, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Liquidity provider diwajibkan menyediakan likuiditas, dalam hal ini penawaran jual dan permintaan beli atau kuotasi bid dan offer atau ask. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa kuotasi atas efek tertentu yang dilakukan liquidity provider tidak melanggar pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Perusahaan tercatat, ujar Iman, dimungkinkan dapat memakai jasa liquidity provider untuk memastikan likuiditas perdagangan. Hal ini dinilai cukup strategis saat bursa mewajibkan emiten untuk memenuhi likuiditas dengan potensi masuk dalam papan pemantauan khusus skema full call auction. Jadi, emiten dimungkinkan menunjuk likuiditas provider untuk membantu menjaga harga sahamnya atas transaksinya karena harus ada kuotasi. Hal inilah yang mungkin perlu sama-sama kita sosialisasikan kepada perusahaan tercatat, tutur dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan berbagai sentimen tersebut, bagaimana dampaknya terhadap pasar saham Indonesia? Semoga saja pada ujungnya berdampak positif bagi pasar saham Indonesia dalam jangka panjang dan tentunya mensejahterakan para pemegang sahamnya. Tapi dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK, kita bisa melihat bahwa pemerintah sebenarnya peduli dengan pasar saham Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dibuat, entah itu trading halt, entah itu batas ARB, entah itu dengan adanya isu Danatara akan masuk ke pasar saham sebagai liquidity provider dan lain sebagainya. Kita tunggu saja terkait kondisi pasar saham Indonesia. Tapi saya pribadi masih cukup yakin bahwa pasar saham kita masih bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Tentu saja dengan berbagai kondisi ekonomi yang harus kita pertimbangkan juga, baik itu secara domestik maupun secara makroekonominya. Sebagai pemegang saham, kita tentu berharap yang terbaik kepada pasar saham kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus memiliki mitigasi risiko yang baik agar supaya apabila ada kemungkinan terburuk yang terjadi, kita siap untuk menyikapinya. Nah, menurut kamu bagaimana dengan adanya isu ini? Apakah hal tersebut akan berdampak positif atau sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar terkait pendapat kamu. Yang jelas, apapun hasilnya, kita tentu berharap hasil yang terbaik untuk pasar saham kita. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan sebagai informasi, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk sumber resminya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang tadi sudah ditampilkan. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Melihat harga saham turun bisa membuat banyak orang khawatir. Namun, tahukah kamu bahwa dalam situasi seperti ini, justru bisa ada peluang-peluang yang menarik. Kalau kamu seorang investor yang memiliki time frame jangka panjang, video ini mungkin akan berguna bagi kamu. Silahkan kamu simak secara lengkapnya. Poin pertama, membeli saham dengan harga diskon. Peluang pertama adalah membeli saham dengan harga diskon. Saat harga saham turun drastis, artinya saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham perusahaan dengan fundamental yang kuat, karena harga yang lebih rendah berarti potensi keuntungan jadi lebih besar jika harga kembali naik. Ingat, ini hanya berlaku jika harga kembali naik. Saat harga saham turun secara signifikan, saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ini seperti kamu membeli barang dengan harga potongan atau diskon besar-besaran. Jika sebelumnya kamu harus membayar 10.000 untuk setiap lembar saham, tapi sekarang harganya turun menjadi 7.000, maka kamu membeli saham tersebut dengan harga yang lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa harga yang lebih rendah tidak selalu berarti murah dalam konteks yang positif. Dalam hal ini, harga diskon merujuk pada saham yang harganya turun karena faktor pasar, bukan karena masalah fundamental perusahaan yang memberikan peluang untuk membeli dengan harga lebih rendah. Apakah saham benar-benar murah atau murahan? Tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan baik untuk membeli dengan harga diskon. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli saham yang turun drastis. Berikut ini beberapa pertimbangan yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, fundamental perusahaan.
Lihatlah laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah penurunan harga saham didukung oleh penurunan kinerja fundamental perusahaan, seperti penurunan laba, hutang yang meningkat, atau masalah manajemen. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam fundamental perusahaan, kemungkinan besar saham tersebut memang murah dan bisa menjadi kesempatan beli. Poin kedua, valuasi saham. Menggunakan valuasi seperti PER, PBV, dan dividend yield dapat membantu kamu menilai apakah saham tersebut sebenarnya undervalue atau terlalu murah. Jika saham turun tapi valuasi masih relatif wajar atau lebih rendah dibandingkan dengan historinya, ini bisa menjadi indikasi bahwa saham tersebut benar-benar diskon. Ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan. Apakah perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan di masa depan? Misal, apakah perusahaan tersebut memiliki inovasi baru, pengembangan produk, atau ekspansi pasar yang menjanjikan? Jika iya, maka penurunan harga saham mungkin hanya bersifat sementara, dan membeli saham pada harga rendah dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Walaupun membeli saham dengan harga diskon menawarkan peluang besar, tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan untuk membeli. Beberapa saham bisa turun terus jika perusahaan mengalami masalah yang mendalam, seperti kerugian besar atau pengelolaan manajemen yang buruk. Jika kamu membeli saham yang terus turun tanpa dasar fundamental yang kuat, kamu bisa mengalami kerugian. Poin kedua, memperoleh dividen yield lebih tinggi. Peluang kedua adalah memperoleh dividen yang lebih tinggi. Biasanya, saham dengan harga rendah memiliki yield dividen yang lebih tinggi. Jadi meskipun harga saham turun, kamu bisa mendapatkan keuntungan pasif yang lebih besar dari dividen perusahaan tersebut. Dari contoh di atas, kamu bisa lihat bahwa meskipun jumlah dividen yang dibagikan tetap atau sama, yaitu 500 per lembar saham, penurunan harga saham dari 10.000 menjadi 7.000 menyebabkan dividen yield meningkat dari 5% menjadi 7,14%. Pada harga saham 7.000, investor mendapatkan dividen yield 7,14% yang lebih tinggi dari 5% yang didapatkan saat harga saham di angka Rp10.000. Nah, ini merupakan tabel yang menarik lagi apabila kita membagi ke dalam 10 level harga yang berbeda. Tapi di sini kita fokus saja level ke-1 dan level ke-6. Saat harga saham di angka 10.000 dengan dividen per share 500 per lembar, dividen yieldnya adalah 5%. Tapi saat harga saham turun ke angka 5.000 dengan dividen per share yang sama yaitu 500 per lembar, dividen yield menjadi 10%. Apakah artinya? Artinya, harga turun 50% dari 10.000 ke 5.000 menyebabkan dividen yield naik dari 5% menjadi 10%. Harga turun 50%, dividen yield naik 100%. Itu merupakan salah satu hal yang menarik saat harga saham perusahaan bagus mengalami penurunan yang signifikan. Tapi ingat, yang harus digarisbawahi di sini adalah perusahaan bagus yang masih memiliki prospek di masa depan. Tentunya, potensi labanya cenderung meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, membeli saham yang harganya turun drastis bisa memberikan peluang untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dalam bentuk persentase, meskipun nominal dividen per share-nya tetap. Meskipun dividen yield lebih tinggi bisa jadi daya tarik, investor harus tetap memeriksa kondisi fundamental perusahaan dan memastikan bahwa penurunan harga saham tidak disebabkan oleh masalah besar yang dapat mempengaruhi dividen di masa depan. Ingat, dividen yang saat ini besar belum tentu besar di masa depan. Ada faktor growth dan konsistensi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Poin ketiga, menambah jumlah saham atau average down. Peluang ketiga adalah melakukan average down. Jika kamu sudah memiliki saham yang harganya turun, kamu bisa membeli lebih banyak saham dengan harga yang lebih murah. Ini akan menurunkan harga rata-rata pembelian kamu, sehingga meningkatkan potensi keuntungan ketika harga saham kembali naik. Average down adalah strategi investasi di mana seorang investor membeli saham lebih banyak setelah harga saham yang dimilikinya turun. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menurunkan harga rata-rata pembelian saham, sehingga saat harga naik, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena harga rata-rata pembelian yang lebih rendah. Misalnya, jika seorang investor membeli 100 saham pada harga 10.000 per saham dan harga saham turun menjadi 8.000, maka investor bisa membeli lebih banyak saham pada harga yang lebih rendah untuk menurunkan harga rata-rata keseluruhan saham yang dia miliki. Dengan strategi average down, investor dapat menurunkan harga rata-rata pembelian ketika harga sahamnya turun. Hal ini meningkatkan peluang keuntungan jika harga saham kembali naik ke tingkat harga yang lebih tinggi. Contohnya seperti tabel di atas ini. Pada simulasi ini, meskipun harga turun 3 kali, yaitu dari 10.000 ke 8.000 dan dari 8.000 ke 7.000,
harga rata-rata per saham turun dari 10.000 menjadi 8.333 di posisi harga saham 7.000. Itu artinya apabila harga saham kembali saja ke angka awalnya yaitu 10.000, maka sudah diperoleh potensi floating profit di sini. Namun penting untuk diketahui bahwa strategi average down mengandung resiko. Jika harga saham turun terus tanpa ada tanda-tanda pemulihan, investor bisa terjebak dengan harga rata-rata yang lebih rendah dan berisiko mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, analisa fundamental perusahaan dan menganalisa kondisi pasar sangat penting sebelum melakukan strategi ini. Poin keempat, meningkatkan portofolio dengan diversifikasi. Keempat, saat harga saham turun, ini adalah kesempatan bagus untuk mendiversifikasi portofolio kamu. Kamu bisa membeli saham dari sektor yang berbeda atau jenis saham yang berbeda dengan harga yang lebih rendah, sehingga risiko investasi bisa lebih tersebar. Tapi ingat, harus dipahami bahwa yang dibeli adalah saham yang dulu diincar tapi harganya masih tinggi. Saat sekarang harganya sudah murah, itulah kesempatan bagus untuk membeli. Meski begitu, kamu juga perlu pertimbangkan money management kamu. Jangan sampai terlalu over diversifikasi dan akhirnya malah kehabisan dana, sehingga tidak bisa untuk average down lagi. Poin kelima, memanfaatkan rebound atau pemulihan pasar. Kelima, memanfaatkan rebound pasar. Harga saham seringkali turun karena pasar secara keseluruhan sedang mengalami penurunan, bukan karena kinerja perusahaan yang buruk. Ketika pasar mulai pulih, saham-saham tersebut berpotensi untuk rebound, memberikan keuntungan besar bagi kamu yang membeli saat harga saham sedang rendah. Kita bisa belajar banyak dari Lo Keng Hong terkait hal ini, di mana beliau punya kesabaran ekstra untuk menunggu hingga saham yang dia miliki naik di masa depan. Terkadang bukan menunggu berbulan-bulan, namun bahkan bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi sejarah bahwa LKH pernah membeli saham dan harganya turun hingga ke angka Rp50. Dia tetap hold saham itu dan melakukan pembelian, hingga pada akhirnya saham itu naik dan LKH bisa profit. Tentu saja ada peran money management yang sangat berpengaruh di sini untuk menurunkan harga rata-rata. Saya sudah pernah bahas topik tentang ini, silahkan kamu lihat di video YouTube Baca Saham. Poin keenam, mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Peluang keenam adalah mempersiapkan diri untuk tren jangka panjang. Jika kamu yakin dengan masa depan suatu perusahaan, penurunan harga saham bisa jadi kesempatan untuk membeli sebelum tren jangka panjang yang positif dimulai. Ingat, investasi jangka panjang membutuhkan kesabaran, dan penurunan harga seringkali menjadi peluang yang berharga. Tapi sekali lagi ingat, tidak semua saham yang turun di masa depan akan naik lagi. Ada yang turun kemudian naik, ada yang turun dan tambah turun. Jadi pastikan dulu saham yang kamu miliki berada pada kategori yang mana. Untuk menentukannya, tentu saja butuh data dan fakta. Artinya kamu harus punya dasar dan pegangan yang kuat tentang saham dan perusahaan tersebut, terlebih prospeknya di masa depan. Poin ketujuh, pembuktian perusahaan berkualitas. Peluang ketujuh yang bisa diperoleh saat harga saham turun adalah pembuktian tentang kehebatan perusahaan. Tentu saja akan banyak isu negatif yang beredar di mana-mana, sehingga membuat sentimen perusahaan terkesan sudah tidak baik dan harus dijauhi. Saat inilah sebenarnya manajemen dan perusahaan itu bisa membuktikan diri kepada masyarakat apakah mereka baik-baik saja atau seperti yang dikatakan, sedang bermasalah. Beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah kinerja keuangan yang bertumbuh, pembagian dividen yang stabil, konsistensi target yang telah ditetapkan, kebijakan buyback saham, dan masih banyak lagi. Satu hal yang pasti, apabila krisis ini bisa dilewati dan perusahaan bisa tumbuh lagi di masa depan, entah dari sisi kinerja ataupun harga saham, perusahaan itu akan semakin kuat baik dari segi kinerja maupun kepercayaan investor. Alasannya sederhana, karena sudah berhasil melewati berbagai krisis yang ada, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Intinya semua kembali lagi kepada keyakinan dan kesabaran. Seberapa yakin dan sabar kamu dengan saham itu. Semakin yakin dan sabar, semakin membuat berbagai hal menjadi lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, apakah kamu yakin dan sabar dengan perusahaan yang harganya sedang turun? Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.